Selamat berjumpa lagi dalam keluarga sorgawi hari ini dengan firman Tuhan dari Amsal 31 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Sejauh demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkannya, merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan mau menyapa kami dengan firman-Nya. Urapi pakai hambanya dalam kelemahannya, supaya firman-Mu sungguh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita tahu persis bahwa dari sejarah banyak orang yang terkenal dan dipakai Tuhan menjadi berkat karena doa, perhatian, pengaruh, dan kasih seorang ibu. Di antaranya John Wesley, Agustinus, Hudson Taylor, Thomas Alva Edison, bahkan Bill Gates, dan banyak lagi sebenarnya. Saudaraku, dalam hal ini kita lihat bahwa peran ibu sangat luar biasa dalam pembentukan diri dan karakter dari anak-anaknya. Memang seorang wanita, apalagi seorang ibu, Tuhan ciptakan untuk apa? Menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Tapi selain itu saudaraku, dalam keluarga dia adalah menjadi apa? Juga adalah pembentuk, penopang, dan juga memberikan arahan yang jelas bagi masa depan anak-anaknya. Makanya seorang ibu berperan penting di dalam mendidik, di dalam membesarkan, di dalam memberikan karakter yang bagus bagi anak-anaknya. Memang harus kita akui saudaraku, tidak semua wanita tentunya mendapatkan anugerah seorang anak. Tapi jika seorang ibu mendapatkan anugerah Tuhan melalui anak, betapa seharusnya dia juga ikut bertanggung jawab di dalam apa? Di dalam membesarkan, di dalam membentuk karakter, mengarahkan masa depan daripada anak-anaknya. Di antaranya yang pertama itu pengasuhan. Kita tahu persis bahwa 9 bulan, bahkan mungkin lebih, kadang-kadang kurang, 8 atau 9 bulan janin berada di dalam kandungan ibunya. Tentu dia harus apa? Dia harus mengasuhnya penuh kasih, penuh dengan cinta yang luar biasa dari Tuhan, supaya janin itu juga terbentuk karakternya. Karena rupanya menurut penelitian, mulai dari janin, karakter anak sudah bisa dibentuk untuk masa depannya. Tidak hanya itu saudaraku, saat anak itu lahir dan dia berumur 1 tahun sampai 5 tahun, bahkan sampai remaja, bahkan sebenarnya sampai menikah, seorang ibu tentu harus punya perhatian, punya kasih untuk apa? Mendampingi anak-anaknya, untuk mendisiplinkan anak-anaknya, untuk membesarkan anak-anaknya, memberikan lingkungan penuh kemesraan, penuh penerimaan, penuh kasih tanpa syarat kepada setiap anak-anaknya. Di sana seorang ibu harus dengan penuh kasih di dalam berdiskusi, di dalam berinteraksi, di dalam bermain, bahkan penuh kesabaran untuk menolong setiap anak yang mau apa? Yang mau bertumbuh. Itu luar biasa saudaraku. Anugerah yang hebat yang Tuhan berikan kepada siapa? Kepada seorang ibu bagi anak-anaknya. Selain itu yang kedua saudaraku, sebenarnya dia juga ikut ambil bagian dalam apa? Dalam mengajarkan firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 6, secara jelas firman Tuhan akan katakan bahwa memang orang tua, baik ayah, baik ibu, harus secara berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan, supaya anak-anak takut
akan Tuhan, supaya anak-anak bersedia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan juga betul-betul hidup di dalam Yesus Kristus, bahkan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Tugas itu bisa dikatakan tidak mudah, tapi jika konsisten seorang ibu dan juga seorang ayah secara bersama-sama mengadakan mesbah keluarga, dan mereka bersama-sama mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya lewat renungan-renungan pagi atau pada malam hari lewat cerita-cerita Alkitab atau cerita-cerita kehidupan yang membangun takut akan Tuhan, maka anak-anaknya juga tidak hanya waktu kecil, tapi waktu dia remaja, waktu dia pemuda, waktu dia mau menentukan masa depannya dan juga menentukan jodohnya, teman hidupnya, pasti yang berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya itu saudaraku, tapi juga seorang ibu juga bisa menolong anaknya untuk apa? Menemukan masa depan daripada anak-anaknya. Saya masih ingat bersama istri dulu, ya waktu bergumul dengan anak-anak untuk masa depannya. Selain kami berdoa, berdiskusi, dia juga dapat memberikan arahan yang tepat. Talenta, ya, passion, apa yang diperlukan oleh anak-anak. Dan itu berarti seorang ibu juga sebenarnya boleh menolong, boleh berdiskusi, boleh mengarahkan anak-anaknya untuk apa? Untuk passionnya, untuk talentanya, untuk pekerjaannya, untuk mahasiswa, untuk masa depannya, supaya sesuai dengan keterampilan, kemampuan yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya. Tidak hanya itu saudaraku, juga seorang ibu harus ikut mendisiplinkan, mengarahkan, memberikan rambu-rambu yang pas, yang sesuai dengan firman Tuhan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Makanya seorang ibu juga harus tahu apa yang patut bagi anak-anaknya sekarang dan juga yang akan datang. Makanya ya seorang ibu harus punya kemampuan mendisiplinkan diri supaya dia bisa mendisiplinkan keluarga, khususnya siapa? Anak-anaknya. Dan yang terakhir saudaraku, tentu harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anaknya melalui tingkah lakunya, kata-katanya, kehidupannya. Dia adalah seorang ibu yang takut akan Tuhan. Melalui teladannya, melalui contohnya, anak-anaknya juga mengerti apa yang harus dilakukannya. Khususnya kepada siapa? Kepada anak-anak perempuannya. Saudaraku, harus kita syukuri, tidak semua, sekali lagi, tidak semua wanita mendapatkan anugerah seorang anak atau beberapa orang anak. Bagi yang mendapatkannya, mari kita bertanggung jawab. Mari kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Anak-anak yang perkasa, anak-anak ilahi, anak-anak yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Melalui contoh teladan tersebutlah, maka anak-anak kita boleh dibanggakan menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kiranya peran seorang ibu, khususnya di dalam mengasuh anak-anaknya, tercipta bagi keluarga kita masing-masing. Dan melalui itu kita akan melihat masa depan daripada bangsa dan negara ini makin luar biasa, karena anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara untuk menjadi berkat bagi anak-anaknya. Amin.